like, comment, and and subscribe. subscribe. Iya, oke, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik. Oke, di kesempatan kali ini saya akan buat sebuah video tutorial bagaimana mengatasi STB. Ini mereknya Primasat PG22 dengan kerusakan mati total, tidak ada tampilan sama sekali. Oke, kita coba tes dulu ya, apakah benar ini mati total. Masuk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apakah ada tampilan. Sama sekali nggak ada tampilan di sini ya, di display ini atau di panelnya. Oke, kita coba bongkar dulu ya, di manakah kerusakannya, ataukah seperti biasa di elko yang bunting ataukah di power supply-nya. Oke, lanjut kita bongkar dulu. Oke, ini udah saya bongkar seperti ini ya. Seperti ini SIM di dalamnya yang STB jenis ini. Dia menggunakan jenis power supply seperti ini. Dia terpisah ya, nggak nyatu dengan mainboard utamanya atau di mesin utamanya, dia nggak nyatu, tapi dia terpisah sendiri ya. Tuh, ini power supply-nya ya. Kerusakan di power supply sini ataukah di bagian mainboardnya. Oke, dan kalau kita lihat secara visual, secara kasat matanya, di sini tidak ada terindikasi elko yang bunting ataupun kembung ya. Biasanya umumnya ada yang kembung elkonya atau kapasitornya ya. Tapi di sini normal atau baik-baik saja. Tuh, tidak ada elko yang kembung. Oke ya. Jadi kita mau cek dulu di manakah kerusakannya, kenapa ini bisa mati total. Kita coba tes lagi ya. Setelah kita bongkar seperti ini, kita tes ulang. Masih mati total. Oke teman-teman, tuh masih mati ya. Jadi sama sekali nggak ada tampilan di sini. Ya, oke lanjut. Oke, untuk memastikan kita coba bongkar dulu ya. Kita pisahkan dulu nih power supply dan mainboardnya. Oke ya, kita sudah copot, kita bisa di luar dari tempatnya ya. Kita coba cek. Oke, di bawah sini ada dioda, ini dioda jenis SMD. Ini juga kita cek juga ntar. Ini karena tegangan utama 5 volt harus keluar di sini ya. Dan kita cek gas kering dari power supply ini apakah benar sekeringnya yang putus. Kita coba cek dulu. Oke, kita mau cek pakai tester dulu. Kita pakai buzzer aja ya biar ketahuan. Oke. Ya, ini ya. Coba kita cek screen-nya di sini, nih ada screen di sini nih, atau fuse. Ini fuse-nya aman ya, tuh dia masih nyambung. Oke, jadi fuse aman. Kita coba colokan lagi ya, apakah dia mengeluarkan tegangan untuk 5 voltnya di sini nih ya. Oke, lanjut kita mau colokan dulu lagi ya. Untuk striker listriknya kita colokan dulu sini, ntar kita cek tegangannya ya. Oke, kita cek lagi apakah keluar dia untuk 5 voltnya ya. Oke, kita tempelkan ke ground sini juga bisa nih teman-teman. Ground sini bisa ya untuk ngambil groundingnya. Kita coba tes tegangan 5 volt harus keluar. Ini apakah keluar? Ini 0 volt ya, di sini 0 volt tuh. Sama sekali nggak keluar di sini. Untuk pembuktian kita harus copot dulu soket ini biar ketahuan manakah yang rusak, apakah di bagian power supply ataukah di bagian mainboardnya ya. Oke, kita coba copot dulu teman.
Oke, kita copot dulu untuk striker listriknya. Kita copot dulu ya untuk bagian mainboardnya ini. Untuk soketnya kita pisahkan dulu biar kita tahu yang rusak apakah di bagian power supply ataukah di bagian untuk mainboardnya. Coba lagi, kita colokkan lagi ya untuk listriknya. Oke, ini biar kelihatan, kita taruh ke sini biar kelihatan. Kita coba tancapkan lagi untuk striker listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba tes lagi untuk tegangannya. Terus kita tes lagi untuk 5 voltnya di sini apakah keluar. Ternyata keluar tuh 4,9 ya. Udah mendekati 5 volt. Berarti ini untuk power supply-nya normal ya. Justru yang bermasalah di bagian mainboardnya. Kita fokus di area ini ya. Area mainboardnya sini ya. Oke, lanjut. Oke, kita singkirkan dulu untuk power supply-nya karena ini udah pasti normal karena udah mengeluarkan tegangan utamanya 5 volt. Oke, pertama-tama kita harus cek dulu presentasi dari jalur 5 volt ke groundnya ya. Kita tes coba apakah dia udah mendekati 0 ataukah pakai buzzer dia berbunyi untuk bolak-baliknya ya. Kita coba cek. Oke, kita arahkan ke ohmmeter atau juga bisa ke buzzer langsung ya biar ketahuan bunyinya. Oke ya, bunyi udah. Kita coba tes. Kita coba tes ke sini untuk probe hitamnya, coba di sini ya. Kita coba cek ke jalur 5 voltnya. Oke, kita cek di sini ada kapasitor ya. Kita cek ke sini, ini satu ke ground, satunya ke jalur 5 volt ya. Oke, di sini bunyi ya. Berarti ini udah mendekati 0 sekali, ada korslet di area ini ya. Oke ya, teman-teman, ini kita lanjutkan lagi. Seperti ini teman-teman ya. Teman-teman juga bisa harus pahami dulu kalau untuk jalur 5 volt atau jalur utamanya ya, strom utamanya 5 volt. Di sini dia lewat sini juga. Dia saya arahkan ke IC yang ini nih. IC ini juga IC yang 3,3 volt ya, 3,3 volt. Dan dia juga diarahkan ke sini juga ya, ke IC yang ini untuk 1,8 voltnya ya, ke sini IC LDO. Oke, untuk step down juga ini ya, biasanya ke sini terus diturunkan menjadi 1,8. Di sini nih biasanya 5 volt terus diturunkan lagi menjadi 3,3 volt. Dan ini untuk tegangan untuk IC step down tegangan 1,2 volt biasanya yang diarahkan ke IC chipset atau IC utamanya ya. Kita coba cek ini di jalur 5 voltnya masih korslet ya. Jadi kita cek dulu. Pertama yang wajib kita cek di ini ya, dicoba di kapasitor yang jenis SMD ini. SMD ini utama ini, terus ke area sini ini ada SMD juga ya di sini ya. Di sini juga ada jenis SMD. Apakah di jalur utama ini korslet untuk C-nya, kapasitornya ya. Kita coba cek. Terus bisa juga kita lepas IC yang ini untuk 3,3 voltnya, ini supply ke IC memori atau IC EEPROM ya. Di sini kita bisa lepas. Jadi tahap-tahapnya seperti itu kawan-kawan ya, untuk mengetahui manakah yang korslet. Setelah kita cek ntar misalnya kapasitor tidak korslet ataupun IC untuk DC converternya ya, DC to DC ini dia istilah tidak juga korslet, kita wajib curigai IC chipset bermasalah atau korslet. Oke, kita coba cek tahap satu persatu. Oke teman-teman, setelah melalui tahap check and recheck di sini ya, tadi coba saya ini lepas, tetap aja dia korslet. Ini juga saya lepas, tadi sempat tetap aja dia nge-short untuk jalur 5 voltnya. Ini coba saya lepas juga, tapi tetap saja dia short juga ya jalur 5 voltnya.
Jadi karena tadi saya skip videonya karena terlalu panjang untuk ngecek satu persatunya. Intinya tahapannya udah saya jelaskan ya untuk teman-teman ya. Karena di jalur 5 voltnya dia korslet ataupun nge-short ya. Oh ya teman-teman, ini setelah saya cek seperti ini korslet. Tapi untuk output dari IC ini di sini ya, kita cek di sini, coba kita cek apakah dia korslet. Untuk outputnya melalui saya ini dia nge-short ya. Untuk output dari IC step down dia korslet. Terus di sini juga nih untuk IC ini dia outputnya juga nggak nge-short ya, tuh dia nggak nge-short, nggak ada bunyi sama sekali. Berarti intinya yang nge-short cuman di bagian 5 voltnya ya, atau arus 5 voltnya dia nge-short. Oke, setelah melalui tahapan demi tahapan ya teman-teman, ternyata ini kerusakan nih di saya ini teman-teman nih ya. Sini nih diperjelas lagi teman ya, biar jelas lagi nih posisi untuk ini. Udah, tapi tadi coba saya lepas, ini juga coba saya lepas, ternyata ini nggak korslet. Justru yang korslet di C ini, kapasitor jenis ini ya, untuk kopel ke ground dari 5 volt ini. Oke, kita coba copot ya, pembuktian teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ini udah saya lepas ya. Tuh untuk kapasitor ini udah lepas. Ini makhluknya kecil sekali ya, dia sangat kecil seperti kutu ya. Dan emang saya tes tadi, emang dia nge-short ya, korslet. Oke, kita coba cek setelah ini dilepas apakah masih presentasinya dia nge-ground atau mendekati 0. Oke, cek lagi presentasi dari jalur 5 volt ini ke ground apakah dia masih nge-short. Oke, kita cek dulu ya, pakai buzzer lagi. Oke, kita cek lagi presentasinya. Kita coba cek lagi sini untuk 5 voltnya. Ini udah nggak bunyi sama sekali ya, udah nggak ada short sama sekali. Harusnya kan dia bunyi. Oke ya, jadi aman, udah jalur 5 voltnya udah nge-short. Kita coba buktikan, cek ataukah dia mengeluarkan tegangan yang sesuai kita harapkan. Oke, kita coba tes ya untuk mainboardnya. Oke teman-teman, ini udah saya pasang ya untuk power supply nya ke mainboard. Apakah dia menyala, kita coba tes. Oke, ini posisi kapasitor yang di sini masih saya copot ya, nggak apa-apa. Ini untuk kopelan saja ke ground. Kalau teman-teman ada ganti ya bisa diganti saja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, dibiarkan saja, diabaikan saja. Oke lanjut, coba kita tes untuk STB nya. Oke, kita coba colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba tes. Itu udah voting ya, udah menyala. Kita coba cek tegangannya ya. Oke, biar kelihatan ini untuk testernya. Oke, lanjut, ini groundnya saya letakkan di sini ya. Kita coba tes tegangan untuk 5 voltnya di sini apakah keluar dia. Nih. Oke, 5 volt keluar ya, normal ya, tuh 5 volt keluar. Untuk tegangan ini 3,3 kalau nggak salah di sini. Tuh 3,28 mendekati 3,3 ya, ini normal keluar. Dan untuk tegangan 1,8 nya sini. Tuh keluar 1,8 ya, teman-teman ya. 1,8 keluar di sini. Karena ini untuk inputnya 3,2 diturunkan menjadi 1,8. Di sini biasanya 1,2 atau 1,1 ya. 1,1 di sini. Oke, jadi ini udah normal dan STB pun masih menyala normal ya teman-teman ya. Oke. Ternyata kerusakannya hanya di kapasitor jenis kutu yang sangat kecil sekali ini. Jenisnya kecil sekali. Oke. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like-nya ya, dan apabila ada
yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bagikan supaya teman-teman semua juga tahu, bisa mengerti untuk bahan referensi ya teman-teman yang pemula. Oke, makasih. Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.